Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Jihad Jingken Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat saat ini jamaah sekalian adalah Jumat pertama di bulan Syawal. Setelah kita 1 bulan penuh diri kita gembleng agar mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semoga jamaah sekalian seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam
kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni jamaah sekalian tentang 3 nasihat yang sangat penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan jamaah sekalian, ada sahabat, ada orang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa'aujiz." Ya Rasulullah, beri saya nasihat yang sangat singkat saja. Ini jamaah, yang sangat singkat tapi menjadikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Beri nasihat kepadaku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat ini jamaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, yang 3 nasihat ini sudah menyeluruh, karena sahabat ini minta yang sangat ringan, yang sangat singkat, tapi maknanya adalah menyeluruh dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, idza kunta fi sholatika, idza kunta fi sholatika, ketika kamu mengerjakan sholat, ketika kamu mengerjakan sholat, fasolli sholata muwaddi, jadikan sholatmu itu seakan-akan yang terakhir dalam kehidupanmu. Jadikan sholatmu itu seakan-akan orang yang sholat itu menjadi yang terakhir, setelah itu mati. Ini jamaah sekalian. Artinya apa jamaah sekalian? Begitu pentingnya tentang sholat, begitu pentingnya kekhusyukan sholat jamaah sekalian. Makanya ada ungkapan jamaah sekalian, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'anna tamutu qada. Bekerjalah, beramallah kalau tentang urusan dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah tentang akhiratmu seakan-akan besok kamu sudah meninggal dunia. Ternyata jamaah sekalian, ketika kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, khusyuk di dalam ibadah, kuncinya adalah pikiran kita diharapkan oleh Rasulullah seakan-akan itu yang terakhir. Karena apa jamaah sekalian? Ketidakkhusyukan kita di dalam sholat, di dalam ibadah, karena kita terlalu banyak berpikir tentang dunia. Inilah jamaah sekalian, makna yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang ditanya oleh para sahabatnya, yakni minta dinasehati. Yang pertama adalah ketika kamu sholat seakan-akan menjadi sholat yang terakhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan makna selanjutnya adalah jamaah sekalian, menandakan begitu pentingnya perkara sholat. Bahkan hanya sholat inilah jamaah sekalian, amal ibadah satu-satunya inilah
yang perintahnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dan satu amalan ibadah inilah jamaah sekalian yang setiap saat, setiap waktu kita diingatkan dalam kalimat azan. Dan kalimat azan itu disiarkan, dikeraskan hanya masalah sholat ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad sebelum meninggal, sebelum wafat, betul-betul dia berpesan tentang sholat ini. As-sholah wa ma malakat aimanukum. As-sholah wa ma malakat aimanukum. Sholat dan bebaskan budak-budakmu. Dan nanti ketika seseorang itu di padang mahsyar, sholat ini yang menjadi tolak ukur di dalam amaliyahnya, hisabnya. Ketika sholatnya baik, amalan-amalan yang lain dimudahkan di dalam pemeriksaannya. Tapi kalau sholatnya itu buruk, niscaya dia akan menemui kesulitan-kesulitan di dalam hisab amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in salaha salahat sa'iru amali fa in fasadat sa'iru amali. Itulah jamaah sekalian pesan Rasulullah kepada sahabat ini yang minta untuk diberi nasihat yang sangat singkat, tapi maknanya, maslahatnya untuk kebaikan dunia dan di akhirat kelak. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Rasulullah memberi pesan kepada sahabat ini adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Kata Rasulullah jamaah sekalian, janganlah engkau bicara yang bicara itu akan menjadi penyesalan bagimu. Janganlah kamu berbicara yang pembicaraan itu nanti kamu itu meminta maaf kepada seseorang itu. Artinya apa jamaah sekalian? Betul-betul diwanti-wanti Rasulullah untuk menjaga lisan, hafidil lisan, untuk menjaga lisan. Karena apa jamaah sekalian? Kita ingat ya, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Bahkan dipertegas lagi oleh Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau belum bisa lebih baik diam. Inilah jamaah sekalian, setelah sholat yang dipesankan kepada sahabat ini, hati-hati di dalam bicara, hati-hati di dalam lisan kita. Kita diwanti-wanti untuk menjaga lisan. Ini jamaah sekalian. Setelah pesan yang pertama sholat, lalu pesan yang kedua adalah disuruh untuk menjaga hati-hati. Nah, bagaimana caranya jamaah sekalian? Caranya adalah yang paling efektif, yang paling efisien, yang punya fadilah yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan kata Rasulullah, ada amalan yang sangat ringan engkau lakukan, tapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa, baik kehidupanmu di dunia, apalagi kehidupan di akhirat kelak. Apa itu jamaah sekalian? Yakni zikrullah. Zikrullah, zikran kasiro, perbanyak kalimat-kalimat zikir jamaah sekalian. Ini pesan yang kedua jamaah sekalian. Lalu yang pesan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, atas pertanyaan sahabat itu adalah kata Rasulullah, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Ini jamaah sekalian, jangan terlalu banyak berharap, jangan terlalu banyak bergantung aidin nas kepada manusia. Ini jamaah sekalian. Artinya apa jamaah sekalian? Kita diharapkan oleh Rasulullah menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang qanaah.
Kata Rasulullah, jangan terlalu bergantung, jangan terlalu berharap dari tangan manusia. Yang ini nanti akan menimbulkan apa jamaah sekalian? Akan menimbulkan munculnya akidah kita. La haula wala quwata illa billah. Akan memunculkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akan memunculkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena persoalan seseorang itu yang menjadikan kecewa ketika seseorang itu terlalu banyak berharap dari manusia. Kenapa jamaah sekalian? Dan makna akhlaknya adalah ketika itu seseorang, kita semuanya diharapkan tidak mempunyai sifat iri dengki, karena rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang. Dan termasuk juga jamaah sekalian, apa yang ada di dalam kita ini kita yakini bahwa inilah yang terbaik untuk kita, terbaik untuk kita. Makanya jamaah sekalian, banyak kita saksikan ketika seseorang terlalu berharap, terlalu bergantung, lalu dia membuat bisnis dengan temannya, yang pada akhirnya kebanyakan setelah itu mendapatkan kekecewaan yang ia dapat. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah jamaah sekalian 3 pesan yang sangat singkat, yang sangat luar biasa makna di dalam kehidupan, kebahagiaan, kemaslahatan, keberuntungan seseorang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama yakni kita sholat seakan-akan menjadi sholat yang terakhir. Lalu yang kedua, kita dianjurkan oleh Rasulullah betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu setelah terucap kita menyesal dari ucapan kita itu. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, kita diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah, yang bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.